Oke, ini udah lumayan banyak nih yang join online juga. Ada Mas Wirianto, ada Pak Joni, ada Hari, di mobil tuh. ada Edwin. Ini nih yang lagi di jalan Ini di mobil itu. luar biasa loh. Yang lagi dikutuk. Hati-hati di jalan. Budi, ada Mas Elda. Oke, gimana? Kita mulai aja ya. Boleh. Yes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia bergabung di Manulife Indonesia Book Review yang sekarang sudah sampai di episode ke-24, dan hari ini kita akan membahas buku How to Calm Your Mind, dan kita ada guest reviewer buat teman-teman di sini. Kak Devi, thank you jauh-jauh dari Bandung udah bersedia hadir di Jakarta di kantor Manulife Dengan senang hati. untuk membagi ilmu, membagi tips-tips bagaimana untuk calm your mind. Karena Membagi pikiran cerita. kita nggak calm gitu, pikiran kita kayaknya. Oke, baik, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya mau share dulu tentang apa sih itu ML Ebook Club. Mungkin buat Kak Dikti juga yang baru tahu ya tentang ML Ebook Club, mungkin udah tahu tapi baru bergabung di sini. Oke, ML Ebook Club ini didirikan atau didirikan di tanggal 22 Mei 2023, jadi sudah hampir 2 tahun kita eksis, dan per hari ini total member di WhatsApp grup kita ada 144 member, dan kita di lantai 7 ada mini library. Jadi mungkin nanti sempat mampir ke lantai 7 kita bisa lihat mini library-nya seperti apa Kak Diti. Terus kita di Yammer atau si apa namanya itu Engage ya sekarang namanya Viva Engage. Kita punya community juga Manulife Indonesia Book Club di sini. Dan ini adalah kegiatan bulanan kita yang kita lakukan setiap minggu kedua ya. Jumat kedua setiap bulannya, karena di Jumat kedua setiap bulan kita ada yang namanya Fill Up Friday. Jadi setengah hari dari Jumat itu kita mesti spend waktu untuk learning. Itu sebabnya book club ini, book review ini kita taruh di Fill Up Friday, sehingga momennya pas, kita memang mau belajar, waktunya kita untuk belajar. Dan juga kita punya WhatsApp group di mana kita sharing buku bacaan kita apa, sharing insight dari buku yang dibaca apa aja, itu daily kita lakukan. Dan ini adalah buku-buku yang udah kita review di tahun pertama ya. Tahun pertama kita udah review 12 buku, kemudian tahun kedua, ya ini tahun kedua pas bulan Mei ini kita akan bahas buku How to Calm Your Mind, dan bulan depan kita udah masuk tahun ketiga. Nah ini saya udah plan buku ini sih The Ride of a Lifetime. Cuman kalau misalnya teman-teman di sini ada yang tertarik untuk mereview buku, bisa info ke saya. Saya bersedia mau digeser ke belakang gitu. Kalau ada teman-teman yang volunteer pengen nge-review buku tertentu, silakan info ke saya. Dan rules-nya simple ya bahwa kita di sini semua bisa jadi audiens di sini, bisa jadi reviewer, dan kita bebas ya untuk share pemikiran kita, bertanya tentang topik dalam buku itu. Dan yang penting adalah be open minded. Kita saling terbuka, kita sama-sama belajar dari perspektif yang berbeda. Dan untuk selamat sore. Dan buat reviewer, untuk reviewer kita simple rule-nya 10, 20, 30. Mungkin Kak Diti udah cukup familiar dengan rule ini karena sama-sama di komunitas yang sama kita. Ada 10 slide ya, presentasi, kemudian 20 menit presentasi, dan poinnya minimum 30 poin. Ini kayak Kawasaki presentation rule.
Dan ngomongin Gai Kawasaki, door prize buku untuk hari ini adalah buku dari Gai Kawasaki juga. Nah, bukunya Think Remarkable. Ini nanti yang beruntung bisa dapetin buku ini. Dan gimana caranya biar bisa beruntung? Scan dulu dong di sini untuk registrasi ya. Buat teman-teman yang belum registrasi, silakan scan, registrasi, masukin nama. Nanti kita akan undi di akhir acara jam 5 nanti. Oke. Pak, sebentar Pak, belum saya mau. Belum ya? Belum Pak. Mas Iwan nih. Kok slide saya kayak ada yang hilang satu ya? Mungkin dia Pak. Boleh lah, ini kan buat dikunti buku. Siapa tahu Anda beruntung. Oke. Kan dikit biasanya kita sampai 2 langkah. Oke, dan reviewer buku kita hari ini adalah Kak Dipi. Beliau adalah seorang edukator, seorang coach juga, konten kreator, dan juga brand ambassador dari Periplus Bandung. Terima kasih sudah ada di sini. Baik, untuk berikutnya langsung dari saya ya slide-nya ya, Kak Dipi ya. Tapi saya mau tanya dulu nih Mas Iwan. Silakan. Saya akan menyalahi rule, apakah boleh? Boleh. Ini edisi spesial, jadi rule tidak berlaku. Nggak boleh ya Mas Mbak ya. Akan menyalahi rules. Karena spesial kesempatan ini saya membawa kehebohan dari Bandung ya, dengan harapan akan memberikan suasana yang berbeda barangkali, mudah-mudahan kita coba saja ya. Saya juga coba-coba ini. Buat anak kok coba-coba. Udah iklan. Baik. Nah, slide-nya sudah adakah? Oh, udah ready ya? Bentar. Berjatuhan. Adanya ya. Oke. Ya. Baik. Saya menghadapnya berarti meskipun ada teman-teman online berarti tetap ke sini ya. Menghadap kiblat aja. Dulu ya. Ini mungkin masih ya, teman-teman offline aja ya berarti ya. Udah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita semua. Senang sekali saya bisa hadir di sini, diterima di Money Life, di teman-teman semua. Sebuah kesempatan yang luar biasa buat saya, dan saya tidak menyangka sejujurnya bisa sampai ke Jakarta. Terima kasih untuk Mas Iwan sudah bersedia nih berkolaborasi. Saya ke sini dengan harapan mudah-mudahan nanti apapun yang kita share bersama di sore ini bisa bermanfaat dan saya tidak mengecewakan. Amin ya Rabbi. Kita santai aja ya tentunya. Ini formatnya formal informal. Formal aja. Formal, baik. Sharing-sharing aja. Kalem. Nah, silakan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Iwan, tapi saya perkenalkan kembali. Saya Dipi. Panggil saja Dipi. Kalau yang lain-lain kadang ada KDP dan lain sebagainya. Saya educator, Mas Mbak semua. Kalau sebagai educator, saya di sini kadang handle training juga dan lain sebagainya. Saya diundang ke lembaga pendidikan dan saya speaker rutin di Cakap, sebuah lembaga edukasi online, dan juga saya beberapa menjadi pemateri juga di kementerian, pernah di perusahaan dan lain sebagainya, di sekolah-sekolah. Terakhir kemarin ke SMK khusus untuk branding anak-anak SMK supaya bisa memanfaatkan media sosial ya, karena sekarang banyak anak muda itu kejebak di media sosial, scrolling, lihat yang gimana tanpa kemudian, saya pikir mereka lebih cocok kalau berkarya ya, dengan itu bisa menunjang portofolio dan lain sebagainya. Dan tadi dunia literasi saya dikenal sebagai brand ambassador untuk Periplus Bandung, terafiliasi dengan Periplus Indonesia. Kita akan bahas buku juga, salah satu buku yang ada di Periplus ini, How to Calm Your Mind. Oke, next. Cek Mbak, ada yang sudah baca buku ini kah? Mbak, Mas. Kalau belum juga nggak apa-apa.
Belum. Belum. Terserah aja belum. Ya nggak apa-apa. Karena itu fungsi saya berarti hari ini ya. Nah, buku yang akan kita bahas ini bisa dilihat di slide. Ini penulisnya adalah Chris Bailey. Chris Bailey ini dia dikenal sebagai seorang ahli di bidang produktivitas. Jadi dia sudah menulis buku-buku dan bestseller bukunya. Dia itu punya proyek-proyek berkaitan dengan topik produktivitas. Selama setahun dia melakukan juga. Fire-nya adalah dia tuh melakukan apa yang dia teliti dan apa yang termasuk di dalam buku ini itu dia lakukan ke diri sendiri. Eksperimen itu dia pakai sendiri. Jadi nanti memang sifat isi bukunya personal yang sudah dia buktikan it works, it doesn't work dan lain sebagainya. Meskipun nanti kembali ke kita balik lagi ya apakah ini cocok atau tidak. Nah itu adalah profil dari Chris Bailey sendiri. Dia juga sudah menulis ratusan artikel terkait subjek tersebut dan sudah memperoleh liputan di berbagai media yang beken kayak New York Times gitu, majalah New York dan pasti Harvard Business Review dan lain sebagainya yang saya pikir pasti sudah dikurasi dengan sedemikian rupa. Artinya secara profesional Chris Bailey ini orang yang kredibel dan kompeten dan nanti kita diskusikan apakah dia cocok atau tidak untuk menulis buku dengan topik yang seperti ini ya. Itu tadi. Oke, next. Kita masuk ke info bukunya. Buku ini, Mas Mbak semua, ini publish pertama kali 2022. Jadi sebenarnya kita ada jarak sekitar 3 tahunan ya. Kalau disebut paling baru juga enggak. Tapi untuk versi paperback-nya sendiri, ini baru keluar 2024, Macmillan Business. Ini yang saya bawa ini, paperback. Secara, kalau dilihat referensi untuk, dunia pendidikan lah, edukasi dan lain sebagainya, biasanya kita 10 tahun maksimal ya, betul ya 10 tahun. Saya pikir ini masih asik lah untuk kita bahas dan nanti kita diskusikan selanjutnya juga apakah ini relate dan relevan untuk itu. Next. Ini nih yang saya akan menyalahi rules. Saya coba-coba ya. Nah, ini program Book Insight ini akan terbagi menjadi 4 sesi, Mas dan Mbak. Yang pertama nih opening 5-10 menit. Ya adalah tadi perkenalan. Kita belum berdoa, Mas. Berdoa dulu. Sudah berdoa dalam hati semua ya. Kemudian perkenalan buku tadi sudah, info buku dan penulisnya. Lalu penjelasan rundown dan konteks ialah yang sekarang akan saya sampaikan. Setelah opening ini nanti masuk ke initial reaction selama 10 menit. Dari di sesi initial reaction ini 10 menit ini saya akan menyampaikan sinopsis dari bukunya. Lebih tepatnya saya membacakan dan mengaturnya supaya lebih enak diterima lah begitu kira-kira. Dan dari situ saya akan berharap teman-teman semua, Mas Mbak semua nanti melakukan proses inquiry dan curiosity. Kira-kira setelah mendengar sinopsis ini, pertanyaan apa sih yang muncul dan jawaban apa yang ingin diharapkan ada di dalam buku. Nanti saya berikan masing-masing. Ini ada yang bawa pulpen atau bisa pakai masing-masing, boleh digital kalau ada HP dan sebagainya. Bebas. Pedang lontar kan. Dan pulpennya silakan kalau ada yang tidak bawa. Di situ dicatat saja. Lalu kemudian saya masuk ke sesi initial reaction. Saya akan mulai membahas tentang why, mengapa topik ini kemudian urgent bagi Chris Bailey. Kemudian kita mulai obrol-obrolannya. Jangan pakai diskusi lah, menakutkan, obrolan aja. Nextnya kita mulai masuk lebih dalam 30-40 menit di sini. Saya akan memulai satu aktivitas di awal dulu, yaitu attention dan focus activities. Ada box breathing 4x4 sama dengan 4, bukan 16. Sempat tidak sempat, harus dibalas, bukan? Lalu kemudian kita ada simple games, hanya untuk supaya fokus. Dan ada kuis bergimik. Bergimik ini saya udah bawa dari Bandung nih. Apa isinya? Teka-teki rahasia. Seperti apa nanti? Akan kita lakukan nanti. Ya. Lalu setelah itu saya nyambung ke how to. Setelah tadi why, ada wordnya sedikit, kemudian how to. Akan bahas apa sih kemudian solusi yang ditawarkan oleh Chris Bailey di sini. How to, lalu kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, triknya adalah mengenai durasi. Apakah nanti kita bisa dapat semua how to-nya? Saya kira ngikutin flow aja ya. Kalau batasnya nanti jam 5. Nah, ini bisa jadi sebuah apa baca? KDP ini
kurang lama datang lagi deh. Bisa. Atau wah berarti saya harus baca bukunya karena nggak semuanya kebahas, betul? Mudah-mudahan seperti itu nanti yang tumbuh di dalam ini ya. Syukur-syukur kalau bisa kebahas semua. Lalu terakhir ini nanti ada connection and wrap up di 10-15 menit terakhir, summary sedikit, kemudian motivasi, dan terakhir adalah sebuah pertanyaan akan saya ajukan juga di sini. Setelah mendengar semuanya, kita ngobrol semua bersama langkah dan strategi mana nih yang Mas Mbak kira-kira rencanakan untuk diimplementasikan, dibawa pulang untuk dilakukan, call to action-nya seperti apa, dan di awal sudah ada inquiry dan curiosity, apakah pertanyaan yang muncul di awal itu terjawab, keingintahuannya apakah sudah terpuaskan atau tidak, dan apa yang akan Mas Mbak lakukan selanjutnya. Apakah clear rundown kita? Yes. Kita lakukan dulu saja. Next. Oke, kita masuk yang berikutnya. Belum, Bu? Yang apa lah? Ini Oh Next iya, slide. betul, ini aja lah. Saya tuh kurang masuk satu. Jadi tetap di situ. Sekarang silakan simak saya aja. Itu slide-nya kurang satu ternyata. Baru berubah tadi pas di tengah jalan. Kita masuk ke initial reaction ya, Mas Mbak ya. Sinopsis buku. Sebenarnya bukunya tentang apa nih? Saya akan bacakan sinopsisnya. Silakan disimak. So, how to calm your mind. Ini adalah seperangkat strategi yang kalau di Amazon dia bilang, ini strategi yang mudah diakses dan didukung sains. Insight buku ini akan berbicara tentang cara menenangkan pikiran dan mengungkapkan jalan menuju kehidupan yang tidak terlalu cemas dan berproduktivitas tinggi. Kenapa? Karena tenang. Nah, Chris Bailey, dia peneliti dan pakar produktivitas. Dia menyadari bahwa dia sendiri sebenarnya sudah mengalami kelelahan. Nah, Chris terlalu memaksakan diri dan menyadari bahwa saran produktivitas itu tidak berguna kalau nggak ada ruang mental untuk menggunakannya. Mau segimanapun strategi, nggak ada ruang mental, kamu lelah, mohon maaf, nggak akan bisa. Saran produktivitas jelas berhasil dan kita membutuhkannya sekarang lebih dari sebelumnya. Tetapi sama pentingnya bagi kita untuk juga mengembangkan kapasitas kita untuk tetap tenang. Dengan menemukan ketenangan dan mengatasi kecemasan, kita tidak cuma merasa lebih nyaman dengan diri kita sendiri, tapi kita juga sebenarnya berinvestasi pada sesuatu yang membuat diri kita sustain, berkelanjutan dari waktu ke waktu. Karena akan terhindar dari stres dan burnout. Fokusnya di situ. Kita membangun cadangan energi yang lebih dalam, lebih luas, yang bisa kita manfaatkan sepanjang hari, dan juga punya sumber daya mental yang lebih besar, yang bisa kita gunakan. Tidak cuma untuk melakukan pekerjaan yang baik di tugas-tugas kantor, tapi juga bisa menjalani kehidupan yang baik. Jadi beberapa topik nanti yang dibahas di buku ini masih sinopsis, adalah bagaimana dunia analog dan digital mempengaruhi ketenangan dan kecemasan dengan cara yang berbeda. Bagaimana keinginan kita terhadap dopamin itu memicu kecemasan. Ketiga, bagaimana sumber stres yang tersembunyi itu sebenarnya bisa dijinakan dengan yang namanya puasa stimulasi. Dan yang terakhir, bagaimana kesibukan tanda kutip ini merupakan kondisi pikiran sekaligus kondisi kehidupan yang sebenarnya. Emang itulah yang terjadi, gitu ya. Mengejar ketenangan pada akhirnya akan membuat kita menjadi lebih engage. Ini bagian engagement nih, harus tenang, lebih fokus dan lebih berhati-hati. Sekaligus membuat kita lebih produktif dan puas dengan kehidupan kita secara keseluruhan. Jadi pada akhirnya akan membawa kita pada kehidupan yang holistik. Begitu kira-kira ya, well-being. Di dunia yang penuh kecemasan, mencapai ketenangan adalah cara hidup terbaik yang ada. Oke, sampai situ sinopsisnya. Pertanyaan. Setelah menyimak sinopsis, hal-hal apa saja yang ingin Anda dapatkan jawabannya dari buku ini atau pertanyaan apa yang muncul? Silakan dituliskan di notes-nya masing-masing atau boleh secara digital. Kalau di rumah gimana? Kalau digital gimana? Di HP boleh maksudnya. Di komentar mungkin di digital Pak. Yang online. Yang online maksudnya. Buat sendiri kok, tidak akan dibacakan, jadi boleh masing-masing di tempat. Oke. Oh, buat sendiri. Buat sendiri. Buat yang di rumah sendiri. itu ya, tulis Betul. sendiri ya di Ya. kertasnya Kertas masing-masing. atau mau pakai di note HP boleh.
pakai batu juga bisa prasasti. Sambil menulis di masing-masing catatan, saya lanjut ke why. Seperti tadi pertanyaannya Pak tadi, hal-hal apa saja yang Yang ingin Anda dapatkan jawabannya dari buku ini setelah menyimak sinopsis dan lain sebagainya tadi itu. Pertanyaan apa yang muncul dan lain sebagainya. Saya boleh lanjut sambil ini? Silakan. Oke. Kita masuk ke why. Nanti bisa dibaca sendiri di bukunya, Mas Mbak semua, bahwa Chris Bailey ini memang secara personal sekali menulis bukunya yang ini. Sepertinya buku-buku yang lainnya juga sama seperti itu ya. Jadi memang Chris Bailey itu mengalami kelelahan dan kecemasan. Spesifiknya, dia mengalami itu pertama kali saat dia memberikan materi di depan audiens yang jumlahnya 100 orang. Nah, gara-gara itulah dia akhirnya terdorong untuk mencari tahu lebih banyak tentang kelelahan dan kecemasan. Karena dia mengalaminya. Dan dia memang terkejut dan lain sebagainya, tidak bisa berkata-kata, kok saya bisa ya sampai mengalami hal ini. Especially juga karena dia bekerjanya sebagai ahli di bidang produktivitas, yang artinya kalau dilihat itu seperti kontra ya. Orang yang produktif, tapi kok bisa kena kondisi cemas dan lelah. Dia punya saran-saran ke orang-orang untuk jadi lebih banyak melakukan sesuatu yang produktif dan lain sebagainya, tapi dia sendiri kena jebakan itu. Nah, dari hasil pencariannya tersebut, Mas Mbak, Chris menyimpulkan, meskipun benar bahwa kecemasan adalah tanggung jawab kita masing-masing untuk mengatasinya, tapi sebenarnya dari pencarian itu dia menemukan bahwa faktor penyebabnya itu banyak yang tersembunyi, sehingga sulit untuk diidentifikasi apalagi dijinakkan. Kalau sumber kecemasan dan stres tertentu memang cukup mudah dikenali. Iyalah, kalau di buku disebutkan pandemi gitu ya, dulu itu, terus berita tentang perang, segala macam berita yang negatif, atau pekerjaan-pekerjaan tugas-tugas kita di kantor yang menuntut banyak, overload dan sebagainya. Tapi sebenarnya masih banyak di luar itu sumbernya itu yang tidak nyata, yang sebenarnya penyebab cemas dan stres. So inilah makanya urgensinya dari Chris Bailey, karena banyak yang tidak disadari yang menyebabkan itu. I believe that the path to greater productivity runs throughout. Jadi kalau kita mau produktif yang hebat, yang bagus dan lain sebagainya, itu sebenarnya kuncinya ada di ketenangan ini tadi. Saya tadi membacakan apa yang ada di buku. Saya agak luaskan sedikit dengan kalimat narasinya. Kalau opini saya sendiri berkaitan dengan ini, Mas Mbak, menjaga ketenangan itu dalam artian tidak stres dan tidak cemas ini juga penting sekali. Saya simpulkan, ternyata penting sekali untuk kita bisa produktif. Selama ini saya juga melihatnya bahwa ya udah deh, melakukan hal-hal yang produktif gitu ya, tulis segala macam. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah membaca ini juga dan setelah merefleksikan diri, ya memang hanya ketika mental sedang tenang lah segala trik, strategi dan lain sebagainya ini yang bisa mengakomodasi, yang memberikan hasil untuk strategi produktivitas. Ini ada satu hal yang memang tidak terpisahkan, itu pendapat saya. Sesederhananya, hanya kalau kita tenang, energi akan terkumpul dan kita bisa memanfaatkannya sepanjang hari, bekerja menjadi produktif dan juga bisa menjalani kehidupan yang terbaik, yang baik. Itu untuk opini saya. Sampai di sini saya ada pertanyaan. Saya ingin berhitung belum? Saya ingin berhitung dulu, teman-teman, rekan-rekan berhitung 1 sampai berapa? 1, Mbak, 2, 3, ada lagi? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oke, diingat angkanya masing-masing. Mulai dari sesi ini Ada satu lagi tuh, 10. ada satu lagi tuh lagi kemari. Oke, sebentar. Sticky note. Tadi sticky note-nya ada di 7 tadi. Lupa saya. Iya. Iya, 7, 8,
Tadi sampai 10 ya? Atau belum? 9? 9. Sementara 9. Yang 10 lagi OTW. Jadi harus. Nomornya sudah diingat masing-masing. Oke. Kita coba angka yang manakah yang keluar? Waduh. Oh jadi ya. Cemas bukan? Kok jadi cemas ya? Mau kalem ya? Jadi harus fokus dulu, soalnya ada ujian soalnya. Ini topiknya calm your mind kan ya. Saya akan pakai acak-acak saja dan manakah yang saya ambil? Oke. Nomor 2. Ya gue. Baru aja. Pikir bukan gue kayaknya gitu. Ini yang disebut law of attraction itu ya. Iya. Dengan Mbak siapa? Saya dengan Anne. Mbak Ana saya diperkenalkan. Pertanyaannya adalah, Ya. apa yang Anda pikirkan Mbak Ana tentang kecemasan di dunia modern saat ini pada umumnya dan di kehidupan Anda pada khususnya? Berat banget. Baru. Mendadak pikiran gue nggak kalem. Serasa masuk di apa? Sesi dengan psikolog ya. Apa tadi kecemasan ya? Ah, Sebenarnya kalau di dunia modern itu, kalau saya merasa kecemasan itu justru karena sekarang kan semuanya udah serba digital ya. Di satu sisi digitalisasi itu sangat memudahkan kita, gitu ya, sangat bantu. Tapi di lain sisi saya merasa bahwa itu akan menjadi satu hal yang apa ya, kelebihan, tapi juga kayak mengurangi sisi humanisnya gitu ya, dan juga kayak kurang personal touch dengan sesama kita gitu. Itu mungkin dunia modern. Jadi di satu sisi kemudahan itu juga menyenangkan, tapi di lain sisi mungkin ada hal-hal yang sebenarnya harusnya menjadi kemudahan tapi juga menjadi kekurangan. Tadi itu soal human touch dan sebagainya. Satu lagi apa tadi yang personal ya, kecemasan di dalam kehidupan pribadi. cemas nggak Mbak? Pernah mengalami cemas? Iya, kalau cemas Sekarang cemas justru. sebenarnya tadi udah cemas ya. Kalau cemas ya kayaknya di setiap momen kehidupan pasti ada ya. Nah, cuma tentunya itu kadarnya aja sih, Mbak. Jadi beda-beda, misalnya nih cemas kalau mau ke kantor, situasi ke depan nih, entah perjalanannya, cuacanya, misalnya itu. Nah, kalau di kehidupan pribadi terkait dengan keluarga misalnya, cemas itu pasti ada. Tapi kalau dikaitkan dengan bahwa kita sebagai insan yang beragama, ini di balik kecemasan ya faith aja bahwa Ada kekhawatiran. ada kekhawatiran tetap ada, tapi faith aja bahwa Balik kecemasan ada kekhawatiran. ya tetap Sama aja percaya, keberadaan. tetap percaya kalau semua I itu see. udah ada jalannya, dan yakin, kita kan pasti ada kepercayaan sholat gitu ya, kalau muslim doa, yakin aja pasti ada hal baik di setiap kecemasan itu sih, Mbak. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jangan gue. Ini saya mau hadiah nih. Ini supaya surprise, yang ada perasaannya aku dapat apa, nggak boleh lihat. Oh gitu ya. Jadi harus begini. Ambil ya. Ngerogoh. Jangan gigit kan. Ambil yang paling gede. Hah? Dapat beras. Thank you. Biar buat senang-senang aja. Terima kasih Mas Iya, Pak. Nah, iya. saya menangkapnya tadi dari Mbak Elsa. Ana. Ana. Nah, Dari Mbak Ana. Digital ya berarti ya. Dunia digital kita saat ini nanti Modern sekali tadi juga ya. membahas demikian juga berkaitan dengan dunia digital yang membawa kecemasan makin lagi. Tapi di sini saya tidak akan berkomentar banyak karena saya akan menyerahkan ini kepada teman-teman semua untuk melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ana, dan mungkin tadi juga apakah menurut teman-teman di sini Mas dan Mbak ini emang urgensinya pas gitu untuk muncul satu topik yang dibawakan oleh Chris Bailey ini, dan dia bilang kan ini kita nggak bisa produktif nih kalau kita nggak tenang. Menurut Mas Mbak seperti apa? Silakan saya lemparkan ke forum untuk kita diskusi. Sebenarnya benar nggak sih? Setuju nggak sih?
apakah sekarang memang kita lebih cemas, lebih rentan cemas, dan lain sebagainya. Mas Iwan, Tentang cemasnya tadi mungkin terkait digital, cemasnya karena kehilangan sisi humanis. Kalau saya IT malah sebenarnya dengan digital itu kita bisa di reach out kapan aja, sehingga kayak dulu zaman ayah saya dulu kalau udah jam pulang kantor jam 5 gitu, itu mereka udah kayak kembali ke keluarga gitu. Kalau sekarang kembali keluarga, centing handphone bunyi, telepon bunyi gitu. Jadi kayak apa ya? Ada perasaan bahwa it's not over yet untuk hari ini. Jadi kayak masih berlanjut terus. Itu yang mungkin sedikit banyak ada faktor kecemasan di situ. Walaupun mungkin nggak terjadi. Kadang kita mikir memang nggak kejadian, nggak ada yang call kita, tapi kayak ada antisipasi. Kita kayak merasa jangan-jangan ada yang call dikit-dikit ngecek ada email nggak, ada ini. Jadi itu sih cemasnya itu karena hal-hal seperti itu, karena teknologi juga sebenarnya yang membuat kita jadi cemas. Itu sih. ada yang lain? Ada yang merasa ini bukunya kayaknya nggak terlalu urgent topiknya, atau justru urgent sekali, dan why? Teman-teman yang online juga boleh loh ya. Boleh. Mau masuk coba. Yang baru Saya ini. boleh masuk silakan. Bentar, Om. Dari tadi aku terlambat. Dari Ini dia cemas ini karena telat. gara-gara nih Bapak ini. Kalau latar belakang penulisnya kira-kira cocok nggak ya untuk menulis ini? Kan kalau kita non fiksi itu suka melihat dia profilnya siapa gitu ya. Apakah dia akademisi di bidang itu, dia praktisi, apakah dia punya pengalaman segitu banyaknya. Chris Bailey sendiri saya belum berhasil sampai dapat data dirinya di bidang apa, tapi dia di sini memang expert di bidang produktivitas. Tulisannya saya bilang tadi itu udah muncul artikel-artikelnya di media-media yang terkurasi dengan baik gitu, berkualitas. Jadi Ini yang secara kredibilitas ya bukan orang sembarangan gitu. Tapi saya balikkan di sini kita. apakah menurut teman-teman semua rekan-rekan semua SBL memang oke gitu untuk ngasih kita solusi lah untuk membahas topik ini? Ada keraguan atau sebenarnya oke? Ada yang punya pendapat? So far sih aku terus terang sih belum tahu ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini juga kita harus baca bukunya lebih lanjut. Tapi kalau saya boleh ngasih masukan mengenai pertanyaan yang tadi itu, bagaimana kita memandang tentang kecemasan itu ya. Kalau saya pikir sih sebenarnya kecemasan itu sendiri sebenarnya kembali berpulang ke diri kita. Bagaimana kita memandang suatu permasalahan. Kalau permasalahannya itu sebenarnya kecil, tapi kita pandang sebagai seolah-olah kayak masalah yang besar, kita sendiri akan jadi beban gitu loh. Tapi kalau sebenarnya masalah yang besar, tapi kalau kita bisa memanage pikiran kita ya, memanage pikiran hati, ekspektasi itu, maka sebenarnya seberat apapun itu sebenarnya kita bisa mengatasinya atau bisa menjalani. Salah satu strategi yang pernah aku pelajari adalah kalau kita punya masalah yang besar, itu caranya adalah yang paling mudah tuh pertama, masalah besar itu jangan kaget dulu, jangan grogi dulu, tapi coba dipecah-pecah dulu menjadi satuan-satuan masalah-masalah kecil. Nah, dari masalah kecil itu baru pelan-pelan nanti kita ini gimana. Solusinya dicari yang kecil, baru nanti dapat solusi besarnya. Itu salah satu cara. Di luar itu ya mungkin ya kita bisa konsultasi ke orang untuk bisa kasih pendapat. Tapi kadang-kadang kita nanya ke orang juga malah nambah-nambahin masalah. Jadi yang mesti nyari orang yang tepat juga ya. Jadi kalau menurut aku sih gitu. Jadi kembali ke mindset kita, gimana kita memandang suatu masalah dan gimana kita mengelola masalah itu dengan ya tadi salah satu strateginya potong-potong. Tapi mungkin kalau teman-teman punya cara lain yang bisa di-sharing gimana caranya kita menghandle masalah yang besar atau kecemasan yang besar itu, ya silakan monggo di-sharing ya. Pak Iwan mungkin yang kayaknya lagi seru banget ini. Cuma salahnya lagi ngunyah dia. Mungkin aku ada pendapat sedikit Boleh, untuk baca. topik ini.
aku rasa sangat relevan untuk sekarang karena kita dihadapkan pada situasi kecemasan yang semua perubahan serba cepat gitu, even di dalam konteks kantor, pekerjaan, terus negara, ekonomi, situasi, benar, generasi dan segala macamnya. Jadi kenapa topik ini penting? Karena gimana sih di era yang sekarang semua perubahan serba cepat, kita harus agile, tapi kita juga beradaptasi itu kan bukan sesuatu yang mudah. Challenge-nya itu banyak. Dan siap nggak sih kita dengan perbedaan generasi yang sekarang harus berganti dan itu bisa menerima satu sama lain untuk perubahan itu sendiri itu sih. Jadi ini sangat relevan. Terima kasih. Ada lagi sebelum kita lanjut? Cukup, mari kita lanjut. Ya. Ada yang baru datang, berarti nomor 10 dan 11 ya? Iya. Nomor 9 dan 10. Enggak, 10 aja satu. Tadi 10 11 ya, 10 11. Ini udah tadi Ini dari nomor tadi. 3. Nomor 3. Berarti 10. Nomor 10. Iya, saya. Nomor 10. 11. Yang 11 belum ada, 10 ya? Sampai 10. 10 aja. Oke, sampai 10. Langsung 2 nomor enggak apa-apa. Langsung 2 nomor aja. Terangkat Adi, Bapak ini tadi yang isi materi kelamaan. Gua udah gini-gini nggak ngerti lah. Udah di call sama Pak Iwan nih. Iya. Baik, Mas Mbak, terima kasih untuk opininya dan saya senang sekali. Mudah-mudahan nanti kita makin seru diskusinya. Silakan feel free untuk menyampaikan apapun, nggak harus selalu setuju gitu ya, Mbak Eca dan teman-teman semua ya. Kita belajar bersama. Saya juga di sini dalam konteks tidak yang paling paham bukunya, cuma menang sudah baca aja. Dan tidak dalam konteks saya yang paling ahli. Besar harapan saya justru saya di sini banyak belajar dari rekan-rekan yang hadir semua dengan pengalamannya ya dan profesionalisnya yang saya muliakan, saya hormati. Baik, berikutnya adalah kita masuk ke sedikit apa uatnya dari, karena kalau kita berbicara sesuatu ketenangan, sebenarnya ketenangan apa sih? Jangan-jangan kita tidak berada di frame yang sama gitu kira-kira dengan value ini sendiri. Jadi kita masuk ke situ, tapi sebelum itu yuk coba dulu. Ini ada satu teknik dari Oscar Trimboli di bukunya How to Listen. Saya pikir Sil juga pakai ini ya, 4x4 box breathing. Ya, metode. Sudah pernah coba ini? Ini adalah teknik bernapas, tapi dia membantu fokus dan untuk listening lebih dalam, lebih baik. Mudah-mudahan bisa membawa kita ke situasi yang lebih rileks dan juga bisa lebih fokus. Caranya sederhana, boleh tutup mata atau tidak. Ketika saya sebutkan angka 1, 2, 3, 4, tarik nafas, tahan. 1, 2, 3, 4, rilis. 1, 2, 3, 4. Clear? Jelas ya? Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, rilis. 1, 2, 3, 4. Kita ulangi lagi sekali lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rilis. 1, 2, 3, 4. Cukup. 4 kali 4 sebenarnya, tapi nanti mengambil durasi terlalu banyak ya. Bisa-bisa selesai besok. Satu lagi aja untuk fokus. Ini games yang umum sekali. Apa tuh ya? Gajah dan semut, pasti udah tahu. Kalau saya sebut gajah, kalau saya sebut semut, kalau saya sebut ular, siap, kita lihat fokusnya apakah sudah fokus. Gajah begini ya. Gajah begini, ya, semut, ular, ya. Yuk. Ingetin teman-teman registrasi. Oke, silakan. Kita tes dulu semut. Benar. Ini Pak, semut gini, Gajah semut. Bener kan gajah semut. dia udah COVID cemas. Oke, Gajah. semut, gajah, ular. Sekarang siap. Gajah, semut, ular. Enak ya. Gajah, semut, ular. Semut,
Semua. Biasa pokoknya ini nggak ada salah satu pun. Ini gara-gara abis dapat kopi dari Eca. Kopi dari Manulife ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Manulife makin jaya. Jaya. Udara. Oke, baik kita lanjut ke sesi berikutnya. Masih di yang slide tadi sebenarnya masih di striving for accomplishment. Kita mulai ya masuk ke sini, Mas Mbak semua. Kuat ya. Sebenarnya calm itu apa sih yang Chris Berle maksudkan gitu? Ketenangan itu apa sih? Nah, ini yang saya tangkap dari bukunya setelah saya baca Mas Mbak. Dia tidak secara spesifik menyebutkan definisi ketenangan yang saya maksud apa. Lebih ke arah ngasih tahu kebalikannya, kamu baca deh, nanti kamu simpulkan. Karena dia bilang gini, ketenangan yang saya maksudkan itu adalah kebalikan dari kecemasan. So kalau saya bahas tentang kecemasan, kamu akan tahu definisi ketenangan itu yang saya maksud, karena dia berkebalikan gitu ya. Oke, so in short, dengan membahas tentang kecemasan, kita akan paham cara agar kita bisa calm, sekaligus nanti menemukan definisi ketenangan itu sendiri. Ya, ini sedikit, ini dari saya, bukan dari buku. Jadi pendapat saya begini, ini suatu pendekatan yang menarik juga dari Chris Bailey, bagaimana dia menantang pikiran kita untuk akhirnya mengambil kesimpulan sendiri ketenangan itu apa, dari yang akan dia ceritakan begitu. Karena beberapa buku literary dia kasih tahu, ini yang ketenangan saya maksud. Dan ada satu buku yang baru-baru ini saya baca, Mas dan Mbak, judulnya Addict to Anxiety, ini dari psikoterapis Owen Ukin. Dia kalau dari profesi adalah seseorang yang memang memegang pasien sekian puluh tahun lamanya yang kasus-kasusnya kecemasan dan sebagainya, itu sampai ke titik dia sebut sebagai orang zaman sekarang itu, orang modern itu, yang namanya cemas itu nyandu, bukan penyakit lagi. Tapi itu kan dia case-nya di luar ya. Ya one day mungkin kita bisa bahas buku ini, tapi kira-kira seperti itu. Nah kaitannya dengan yang definisi tadi, kalau saya ingat buku itu, di buku yang Owen Ukin ini sebagai seorang psikoterapis ini, dia bilang kecemasan, yang namanya kecemasan, apalagi nyandu, itu melibatkan 5 area. 5 area apa? Tubuh, pikiran, emosi, perilaku, sama energi. Di tubuh ada perasaan sakit atau aneh, bagian dada, bagian macam-macam, punggung, dan sebagainya tergantung, bahkan yang sampai alergi di kulit, sampai seperti itu. Psikosomatis mungkin ya, gimana dengarnya? Nah, jadi itu di tubuh, di pikiran overthinking, di emosi macam-macam, bisa bentuknya frustasi, marah, takut, lain-lain. Di perilaku bentuknya macam-macam juga. Ada yang menghindari orang, menghindari situasi, menarik diri, lain sebagainya. Dan di energi itu bisa low banget atau high banget. Kalau energi yang ngepas itu, kata si psikoterapis ini adalah imbalance. Jadi kalau 5 ini muncul, ini udah anxiety yang begitu ya. Meskipun ini sebagai psikoterapis dia bilang nggak bisa juga melabeli langsung, karena kan itu seharusnya dikeluarkan oleh orang ahli ya, dengan konsul dan lain sebagainya. Tapi itu udah menjadi rambu-rambu lah. Definisi kecemasan itu kalau 5 ini muncul, 1, 2, ya itu udah ke arah sana lagi. Kalau udah nyandu, itu udah geser lagi. Kalau nggak cemas, nggak oke. Kira-kira seperti itu. Jadi ini ada sedikit tambahan dari bacaan saya kemarin untuk gambaran kita. Kalau di Chris Bailey sendiri, dia bilang kebalikan dari kecemasan. Keterangan itu kebalikan dari kecemasan. Kita sekarang masuk ke pengenalan kecemasan sekaligus how-nya. Striving for accomplishment. Aku ada pertanyaan sih Mbak. Jadi Chris Bailey itu mungkin dia banyak menghandle orang-orang atau pasien-pasien yang di negara-negara maju atau negara-negara yang mungkin life pace-nya itu cepet banget gitu ya. Saya nggak tahu dia tuh asalnya dari mana, saya nggak gitu ngerti. Tapi sebenarnya saya yakin bahwa setiap negara tuh kan pasti punya culture sama karakteristik yang beda-beda ya. Mungkin di sana ya, di negaranya dia orang-orangnya individualis, terus nggak peduli sama orang, terus apa-apa maunya cepet gitu ya, terus nginjek orang tuh, nyikut orang tuh biasa. Beda dengan di Indonesia yang santai, dikit-dikit arisan, dikit-dikit reuni, kalau dialog sampai sebulan gak kelar. Ini bulan depan udah lebaran lagi, setahun 2 kali lebaran gitu kan. Ini sekarang aja nih kita ngobrol-ngobrol masalah buku. Jadi kita tuh kehidupan kita tuh di Indonesia tuh relatif lebih kekeluargaan, sosialnya tuh tinggi ya.
Aku mungkin udah pernah belum sih ada orang yang melakukan penelitian kan di negara kita nih, di seluruh dunia tuh Indonesia tuh negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Yang gue tahu sih, tapi moga-moga aku salah ya. Aku nggak tahu apakah itu bisa di-compare apple to apple dengan kehidupan mereka. Memang benang merahnya selalu sama bahwa kecemasan itu memang perlu di-manage gitu kan ya. Nah, cuman ada nggak sih suatu penelitian gitu atau mungkin suatu pendapat atau buku gitu yang bisa meng-compare dengan antara di negara mereka kecemasan itu menjadi candu gitu, tapi kan mungkin belum tentu sama dengan di Indonesia gitu. Even kita yang di Jakarta juga kayaknya nyantai banget, nggak terlalu stres banget gitu ya. Yang stres ada, tapi habis itu dia udah ketawa-tawa lagi karena ada teman-teman gitu kan. Gitu. Nah ini kan mungkin backgroundnya tuh beda. Betul. Gitu ya. Mungkin bisa nggak? Mungkin ada yang pernah ngasih penelitian gitu, perbandingan atau kasih suatu insight gitu tentang perbedaan keadaan, karena belum tentu yang di sana bisa berlaku juga di sini. Betul. Gitu kan. Itu sih Mbak. Ya, ini saya lemparkan kembali juga ke rekan-rekan semua, barangkali punya insight terkait ini, punya teman psikolog mungkin di sini atau buku bacaan lain sebagainya. Saya paling begini, bacaan saya jadi mostly adalah English version dari Pericles ini ya. Jadi memang akibatnya akhirnya ke sana. Nggak begitu banyak atau bisa disebut bahkan nggak membaca buku-buku yang ini kelemahannya sih. Justru kesempatan seperti inilah saya mendapatkan inputan gitu ya dari yang lain-lain. Jadi untuk buku itu silakan mungkin masukan punya bacaan yang lain, baca dan sebagainya. Kalau mengenai indeks kebahagiaan ini saya simpang siur ya. Karena ada yang bilang Swedia, ada yang bilang apa untuk indeks kebahagiaan dan sebagainya. Tergantung bukunya apa dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Mbak namanya Mbak Maya tadi kalau misalnya tadi menanyakan tingkat kebahagiaan ini itu tadi ya, balik lagi kalau yang saya baca buku-buku itu mereka bilang negara lain yang seperti itu. Nah saya ada temen tapi juga dia seorang psikolog. Kalau dia bilang karena dia menangani kasus-kasus secara langsung pasien-pasiennya, menurut dia sih ini juga terjadi di negara kita. Kalau dia melihat dari banyaknya pasien yang berdatangan dari tahun ke tahun. Ya, yang bahkan yang mengkhawatirkan adalah rentang usianya makin ke bawah. Bukan cuma orang dewasa dengan tekanan media sosial loh, kayak kata Mbak Ane ya. Iya. Jadi itu kalau ada buku Anxious Generation, waktu dibahas di BLID, di Anxious Generation, Profesor Jonathan itu kan case-nya di luar, waktu menghadirkan teman saya sebagai narasumber tambahan, dia sebagai seorang psikolog anak, dia bilang real case untuk diri saya sendiri, area Bandung, Jakarta, dari tahun ke tahun memang makin banyak datang ke dia, yang anak-anak depresi, sesuatu yang saya sebagai orang luar melihat nggak ada deh teman-teman cemas yang sampai depresi nggak ada gitu ya, sehingga tidak begitu kelihatan gitu ya, tapi di mereka itu terlihat lonjakannya. Nah itu paling yang bisa saya share. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke rekan-rekan kalau ada pengalaman dan lain sebagainya untuk menanggapi sebelum kembali ke striving for achievement. Kita lanjut. Gara-gara lewat nih. Ini saya cemasnya nggak kebagian. Cemasnya nggak kebagian, bukan cemasnya. Kebagian ya. Sorry. Tuh, masnya nih mau. Kalau saya sih setuju sih kalau misalkan kayak kecemasan itu sebenarnya udah mulai tumbuh dan di Indonesia sendiri itu udah mulai meningkat gitu ya. Karena kalau misalkan saya lihat gitu, misalkan kayak ibu-ibunya anak teman-teman sekolah gitu, kalau misalkan kita lihat itu kadang itu mereka tuh kayak apa tuh namanya, pengen ya kayak cemas kalau misalkan nilainya kurang bagus, terus kemudian kadang juga sering banget main game dan lain-lain gitu. Makanya kalau misalkan ini kayaknya juga beberapa ibu-ibu gitu ya, maksudnya kadang membatasi anaknya untuk main game, terus kemudian selalu mengawasi gitu kan. Bahkan sebenarnya nggak cuma di ini sih, kayak kecemasan untuk pergaulan kayak gitu kan juga ini juga kan kalau di Indonesia kan. Dan kalau saya lihat juga terutama untuk ibu-ibu muda gitu kan, kalau ibu-ibu yang sudah
lama lah, yang dulu kayaknya itu kalau misalkan anaknya mau main kemana aja, mau ngapain aja itu kayaknya tenang-tenang aja itu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu yang terutama yang muda-muda itu kayaknya anak saya main kemana nih, kayaknya diawasin terus itu, cemas kira-kira dia nanti dengan teman-teman bagus atau enggak, mainnya apa yang dilihat itu. Memang harusnya sih ya untuk beberapa kondisi sih kayaknya ada kecocokan juga yang di Indonesia gitu. Tapi walaupun nggak secara keseluruhan. Minimal ada kecenderungan ya, meskipun tidak sama persis seperti di barat sana begitu kira-kira ya. Iya. Itu khawatir apa cemas beda. Ada yang lain? Kalau Kok bisa dulu? Ya bener lah, kan lagi mau liatin Mbak Ella. Iya, saya dengan Ella baru pertemuan. Ternyata asik di kantor ya daripada lewat online. Kalau kecemasan dalam skup kecil di dalam dunia pekerjaan kita, kan saya di agensi, itu kan bisa kan nyambung, maksudnya kalau ini kan tadi secara global ya, secara global. Nah, kalau kita di agensi itu kan kalau dibilang kecemasan itu selalu ada ya kan setiap bulan. Nyampe nggak di targetnya? Iya. Jangan buka kartu. Nah kebetulan tuh ini ada enggak, maksudnya kita bicara kecemasan secara cukup kecil ya. Nah ada temen yang kebetulan waktu itu turun jadi dari BD gitu ya. Nah Turun terus kok level dia, gitu ya. turun level. Dia itu kok ngomong begini, kakak, kalau manggil saya kan kakak saya tuh lebih nyaman seperti ini. Kok bisa? Iya, karena saya jadi BD. BD itu kan paling tertinggi ya. Jadi saya setiap bulan itu kok rasanya cemas kayak dikejar-kejar gitu. Jadi saya pikir, oh kok kasihan sekali ya. Masuk sih saya juga, tapi enggak cemas, saya kan tinggal dijalanin aja gitu. Jadi mungkin kalau dihubungkan dengan kecemasan yang kita bahas itu masih nyambung kan ini? Iya. Kalau ini kan maksudnya relate sama kehidupan. Kalau yang Bapak tadi kan kecemasan secara lebih umum ya, tentang anak, tentang istri, tentang hal-hal misalnya kayak sekarang aja katanya uang lagi pada disimpan gitu. Kalau di agensi itu kan udah rame ya kan, Beli emas klien. Nah itu salah satunya kemarin nggak jadi closing tuh Mas. gara-gara Tadinya mau beli asuransi jadi beli. Iya, itu termasuk Parah udah mau closing. dan 50 juta bisa-bisanya istrinya Curhat dong. mengalihkan ke maksudnya ke instrumen yang lain. Nah, bener itu kan. Nah maksud saya kecemasan ini kan kalau di agensi itu kan sebenarnya kalau yang tipenya tidak bisa tadi Mbak siapa maaf Mbak Maya. Mbak Maya aja ya biar mudah ya. Nah kalau Mbak Maya bilang kan kecemasan tergantung dari kitanya ya. Mindset. Nah kalau yang orang-orang agensi itu yang kerjanya setiap bulan ditarget ya kan, atau minim 1 miliar ya, 1 bidik. Nah itu kan dia kan gimana ya? Dia kan berarti stres terus itu kan. Itulah derita kami. Berarti kayaknya strateginya mungkin ada yang bisa diterapkan nih, how to become. Jadi maksudnya mungkin dengan mungkin secara kalau ini kan lebih ke garis besar ya. Nah kalau saya cerita secara garis kecil, tapi kan dari tadi ngobrol kan sebenarnya ada solusinya juga kan. Dengan kalau strateginya supaya nggak ini ya, yang gede itu diperkecil kan. Jadi nggak langsung sebulan per minggu, per harian kan begitu. Tapi saya cuma bercerita bahwa mungkin banyak di agensi itu yang tipenya itu ya begitu, cemas. Kalau saya tipenya kan memang tidak seperti itu ya kebetulan ya. Kalau saya hobinya nyanyi, jadi kalau pusi yang nyanyi aja bilang gitu kan. Obatnya nyanyi aja, denger musik gitu. Tapi kan tidak semua orang itu bisa kan, stres, cemas. Nah, itu buktinya teman saya kok bisa. Aku lebih nyaman seperti ini kakak, karena apa? Saya setiap bulan itu kayak stres, cemas, dikejar gitu. itu baru target dari kantor, belum yang di rumah. Ganti apa target? Kamu kan maksudnya kan urusan keluarga pasti. Tapi kadang ada yang mungkin di rumah dia nggak seperti itu ya. Kan orang kan beda-beda. Nah ini kan ibu-ibu gitu ya yang ngomong gitu. Mungkin kalau di rumah dia mungkin agak-agak
kalau dimanja sama suaminya, ya. Jadi maksud saya cuman ya itu ternyata ya kecemasan itu ya nggak cuman secara global tapi kecemasan di diri kita ya kan. Jadi Manulife itu ya mungkin teman-teman yang pasti ada ya. Pasti dikejar target kan di PLK apa-apa kan walaupun karyawan Pak Zul senyum-senyum tetap aja kejar target. Kalau misalnya ya man-end enggak Kaum tapi Sampai jatuh airnya loh. Aduh. kalau misalnya nggak nyampe kan siapa yang brand yang nggak nyampe kan dilirik juga ya kan. Nah seperti itu mungkin itu aja. Baik. Jadi real ya. Iya Di real. dunia kerja itu juga banyak tekanan buat kita. Lebih menurut saya sih lebih tinggi ya bagi orang yang tidak bisa memanage kecemasan itu. Kalau di rumah tangga sebenarnya relatif tergantung kita gimana sama suami beres kan. Jadi apa sih lo? Happy amat lu kan. Lu lagi nggak happy dia sama bini lu. Ya kalau tadi Bapak siapa namanya? Rudi. Nah, tadi kan kalau misalnya orang itu di kantor lalu cemas, belum kalau di rumah. Nah, kalau di rumah itu belum tentu, Pak. Ya. Maksudnya kan tergantung bagaimana pasangannya kan. Ya. Kalau pasangan kita maksudnya bisa sejalan dengan kita kan, ya mau ada apa KPR ini itu mungkin kayaknya enjoy aja. Tapi lebih ke kantor ya, di kantor itu yang mungkin tidak semua orang bisa Kita memenuhi. bahas satu-satu aja. Kita Oke. lanjut dulu. Kita lanjut dulu ya karena sudah jam 5 seperti biasa kita selalu asik diskusi waktunya Bablas. 12 karena kita nanti akan ada pengundian door prize juga pasti. Nanti pulang Ditunggu-tunggu nanti ya. jalan sejam Mas Iwan. Iya. Cerita dan lain sebagainya. Kita coba masuk untuk how to yang pertama. Di sini ada banyak juga cukup sekitar 4 dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri bukunya kalau tertarik untuk lebih lanjut. Yang pertama, Chris Berry itu ngomongin soal striving for accomplishment. Slide-nya ada. Slide saya sebenarnya sangat sederhana, hanya untuk menunjang visual ya. Oke, ini dari bukunya ya. Saya bacakan summary-nya. Perjuangan kita yang terus-menerus untuk mencapai prestasi di tempat kerja khususnya. Ironisnya itu bisa bikin kita kurang produktif. Karena hal itu menyebabkan kita mengalami stres kronis, kelelahan, dan kecemasan. Pola pikir pencapaian, striving for accomplishment, ini adalah seperangkat sikap dan keyakinan yang terkondisikan yang mendorong kita untuk terus berusaha mencapai lebih banyak hal. Pola pikir ini membuat kita selalu ingin mengisi waktu dengan sesuatu dan akhirnya merasa bersalah kalau misalnya kita menghabiskan sesuatu itu dengan cara yang tidak optimal. Pernah nggak merasa seperti itu? Pola pikir inilah yang memberitahu kita saat kita lagi menikmati latte dengan teman, tiba-tiba kepikiran, wah harus pulang nih untuk bisa menyiapkan makan malam. Atau suara nih di dalam diri kita ya, yang memberitahu kita untuk mengejar ketertinggalan. Kalau di bukunya dia bilang antrean podcast ya, atau apapun itu, mungkin news dan lain sebagainya. Padahal kita lagi asik jalan-jalan, menikmati indahnya di taman, atau mungkin bersama keluarga gitu ya. Di atas segalanya, pola pikir ini membuat kita terus berpikir tentang biaya peluang atau opportunity cost dari waktu kita dan bagaimana kita dapat menggunakan waktu kita yang terbatas itu untuk mencapai lebih banyak hal. Lagi santai-santai, guilty banget sih ngelakuin ini, harusnya bisa yang lain ya saya dulu sih apalah gitu yang lebih produktif sehingga kemudian pertama usaha-usaha pekerjaan ya kayaknya terus pilihannya tidak ngerti. Saran produktivitas itu ampuh karena membuat kita menyelesaikan banyak hal dan meraih banyak pencapaian. Tapi saran produktivitas ini memerlukan batasan. Tanpa batasan ini, obsesi terhadap pencapaian itu bisa mengurangi produktivitas kita. Karena hal itu menjauhkan kita dari ketenangan. Kita lagi tenang bersama family, lagi jalan-jalan atau dengan teman, ya, jalan-jalan di taman, menikmati, itu kepikiran pekerjaan. Apakah kita tenang? Tidak. Kita kepikiran targetan ya, bayar, karena hidup kita. Yang tadi contoh itu bukan bayar. Seperti itu kira-kira. Nah, apalagi kalau di bukunya disebutkan, ini akan lebih terasa juga bagi seseorang yang secara karir profesionalnya memang dia begitu sudah mencapai di titik high, sehingga pujian dan prestasi itu seolah-olah menjadi image gitu. Jadi kamu tuh orangnya berhasil, kamu leader yang ini di Surabaya, selesai banyak pencapaian dan itu menjadi satu
Dia melihat diri sendiri, kalau sampai saya jatuh, itu jadi bumerang buat dia. Karena image orang itu sedemikian ininya, dan dia ketagihan juga untuk kemudian terus sukses. Disitulah titik sebenarnya yang dirasakan Chris Bailey, karena dia dipuji-puji gitu. Dia tuh orang expert gitu, dia diundang sana sini gitu. Dia punya buku bestseller, sampai kapan? Dia ada tekanan seperti itu. Ini disebut dengan striving accomplishment itu. So how? Kalau ini yang terjadi, how? Chris Bailey menyebutkan solusinya adalah next, disebut dengan productivity hours. Slide saya ini hanya simbol, mudah-mudahan nanti bisa membantu secara visual. Ingat, ada jam, productivity hours, itu solusinya. Gitu ya, kira-kira. Bagi yang suka visual. Nah, ini productivity hours. Jika Anda memutuskan untuk mencoba taktik ini dalam menentukan jam produktivitas Anda berdasarkan skalanya, saya harap Anda akan menemukan apa yang saya temukan. Bahwa jam produktivitas memang akan berhasil mengkompartemenkan stres pekerjaan di kotak-kotak. Sekaligus menyediakan waktu untuk bersenang-senang. Jadi ibarat kata Mbak Maya tadi, sesuatu yang kelihatannya gede banget, dikecil-kecilkan di kotak-kotakkan. Dengan begitu akan lebih clear dia. Kalau Anda ingin memanfaatkan waktu ini lebih banyak, berikut ini beberapa kiat yang menurut saya bermanfaat. Nah, Chris Bailey itu eksperimen ke diri dia sendiri. Ini yang dialami. 1, ingatlah bahwa memahami berapa banyak jam produktivitas yang Anda perlukan setiap hari itu perlu waktu. Anda hampir pasti tidak akan melakukannya dengan benar di awalnya. Jadi normal aja, wajar aja. Mungkin nanti Anda akan memberi diri Anda terlalu banyak waktu. Mungkin juga akan terjadi sedikit waktu. Itu butuh waktu untuk tahu idealnya seperti apa nih jam produktivitas kita tiap hari. Masing-masing orang beda. Namun seiring berjalannya waktu, Anda akan jadi lebih sadar akan kapasitas harian Anda untuk mencapai tujuan. Jika Anda kesulitan menemukan berapa banyak waktu yang harus Anda sisihkan, pikirkan hal-hal seperti berapa banyak nih tugas dalam daftar kita to-do list hari ini, berapa banyak rapat yang harus diikuti, seberapa lelah juga yang kita sedang rasakan. Jangan di-push gitu, itu harus diukur. Berapa banyak energi yang kita lagi miliki di saat itu, di hari itu. Berapa lama menurut Anda tugas-tugas yang harus Anda selesaikan. Itu 1. Yang kedua, coba untuk menjaga sedikit jarak antara memasuki mode produktivitas untuk pekerjaan dan kehidupan dan keluarga. Dan jaraknya. Hal ini memungkinkan Anda untuk beralih dari satu peran dalam hidup Anda, misalnya sebagai profesionalisme, ya pemimpin, mentor, manajer, dan sebagainya, ke peran lain, seperti orang tua, teman, dan lain sebagainya. Jadi, kasih jarak ketika perpindahan mode produktivitas ini tadi, pekerjaan dengan yang bukan pekerjaan. Yang ketiga, simpan daftar nanti, tanda kutip. Kalau Anda sedang dalam mode santai, atau paling tidak, catat tugas-tugas atau ide-ide kerja yang muncul, sehingga kita bisa melupakan. Jadi kalau kita lagi santai, tadi misalnya di jalan, jadi jalan-jalan di taman, kepikiran tugas, catat, supaya bisa dilupain. Jadi bisa fokus ke now, here and now. Itu menghilangkan itu tadi, karena kalau tidak dia akan terus menghantui gitu kira-kira ya. Itu catat. Yang dicatat Saya fotokopi aja Pak, boleh nggak? Tugas-tugasnya. Oh, yang ada di pikiran tadi. Iya. Oh ya ini. Bukannya merasa Mbak inget ya? Itu gimana tadi Mbak? Nggak perlu diinget-inget, jadi Catat aja, dituangkan di lupa. buku atau catatan. Biar Tulis ya. ya udah, sekarang saya nggak mau nginget-nginget. Betul. Yang bikin capek itu sebenarnya kita kayak nginget-nginget itu terus. Oh, Pak ini nih, Pak ini 50 juta, oh Pak ini gitu ya. Ya, Ditulis aja gitu ya. Productivity hours tadi baru dibuka lagi. Oh iya, saya mesti ini. Bagus itu. To-do list bikin. Iya benar. Tulis ya. Supaya nggak kepikiran kapanpun, dimanapun gitu. Kita harus memisahkan itu. Taruh reminder aja di HP. Oh ya, besok. Reminder tiap 5 menit. Sama juga. Nah, kalau 5 menit diingetin nih. kalau inget Pak Zul 3 hari lagi. catat juga. Karena nanti ada ini nih, kalau menurut Chris Bailey itu kenapa kita harus lebih baik mencatat. Kalau benak kita itu berpindah-pindah terus, itu Enggak fokus. akan sulit untuk otak itu. Secara Dia jadi tujuan lelah. itu pengaruh. Iya, Secara Capek tujuan. ya. betul seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bersikap religius dalam arti ya komitmen konsisten dan sebagainya, tentang berhenti di akhir jendela waktu produktivitas Anda. Maksudnya kalau sudah selesai
mengerjakan ini, kita udah setting nih jam produktivitas kita, productivity hours, ya udah selesai sampai situ ya. Di sini disarankan bahkan setel alarm 1 jam sebelum jam berakhir, ini akan membantu. Gitu. Tapi gini, bereksperimen juga untuk menemukan apa yang cocok untuk Anda, karena belum tentu juga itu cocok. Gitu. Tapi ini ide dia karena ketika dia melakukan eksperimen ini berhasil. Berikutnya, coba untuk batasi peralihan Anda di antara kedua mode. Semakin sedikit Anda beralih antara mode produktivitas dan mode santai, semakin sedikit gejolak mental yang Anda alami karena terus-menerus beralih. Itu tadi ya, dari santai ke yang produktivitas dan sebagainya. Ingat juga bahwa tidak apa-apa untuk masuk ke mode produktivitas. Mungkin butuh beberapa menit bagi Anda untuk beralih dari satu tugas ke tugas lainnya, atau mulai bekerja sejak awal, tidak apa-apa, itu normal. Intinya sih sebenarnya balik lagi ke fleksibilitas ya. Kita fleksibel, dan kalaupun kita lagi bersemangat nih saat mencapai akhir jam produktivitas, kita udah setting jam 5 nih, pokoknya batasnya gitu, ternyata kita lagi bersemangat, energi oke, dan sebagainya. Fleksibel aja, pertimbangkan untuk melakukan terus nggak apa-apa gitu ya, asal memang kita itu. Jadi setting jadwal kerja yang fleksibel. Coba juga bekerja lebih sedikit jam sehari setelah Anda menyelesaikan banyak. Gini nih, kalau hari ini kita lebihin, kita padetin, besok coba pertimbangkan bisa dikurangin. Ngasih balance gitu ke diri. Cure Friday. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir, poin 7. Jangan langsung masuk ke mode produktivitas di pagi hari. Saran dia, bangun perlahan. Awali hari dengan santai. Bawa mood calm-nya. Karena orang sudah dari pagi, biasanya suka ke bawah gitu ya. Kalau dia jalanin begini. Dan juga pikirkan apa yang ingin Anda dapatkan di hari itu. Lebih purpose, lebih conscious, lebih istilah seperti itu ya. Menjalani hari dengan makna mindful dan lain sebagainya. Jadi pagi yang lambat ini nanti akan mengarahkan pada hari-hari seharian itu dengan aktivitas yang penuh kesengajaan dan artian memang sudah direncanakan. Kita melakukan ini dengan engage yang bagus di situ dan kemudian mencari makna di situ. Jadi bukan hari yang tiba-tiba sore gitu kira-kira ya, dan kita lelah. Gitu. Dan terakhir dia nyoba ini, dibilang coba fokus sprint. Di rumah coba fokus sprint. Seperti apa ini fokus sprint? Jika Anda memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan, coba setel pengatur waktu di jam tangan atau di alarm itu, atau pengeras suara pintar dan lain sebagainya. Selama 15 menit, dan tantang diri Anda melakukan tugas itu. Di sini kalau disebutkan contohnya cuci piring. Jadi 15 menit cuci piring sebanyak mungkin. Langsung. Fokus sprintnya. Pekerjaan rumah tangga yang singkat selama 15 menit bisa menghasilkan aktivitas yang terfragmentasi selama 30 hingga 45 menit. Menurut dia, ini saya menemukan bahwa kunci dari blok waktu yang seperti ini, yang lebih pendek ini baik untuk dilakukan, tapi juga jangan terganggu kalau misalnya ada distraksi. Yang di sini disebutkan kalau dia, ya distraksinya itu kalau misalnya orang-orang yang kita sayangi lagi di rumah ya. Kalau misalnya ada anak atau pasangan butuh pelukan, ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah kaku-kaku banget. Bikin tantangan-tantangan fokus sprint ini tadi di rumah. Saya kira itu. Satu lagi. Untuk yang tadi next. Masih di striving for accomplishment ini ada stress inventory juga. Stress inventory ini ambil selembar kertas, tulis semua hal dalam hidup Anda yang bikin Anda stres. Kalau dia nyontohin suatu stres sumbernya situs web berita karena banyak berita negatif. Yang kedua siaran berita malam. Dia biasa tidur itu nonton berita dulu, isi beritanya begitu pula. Ternyata itu sudah diidentifikasi, ternyata aku tuh begitu gitu ya. Yang ketiga email. Nah, itu dia waspada dengan email. Email ya, kalau saya isi email nggak banyak. Tapi orang kan ada yang sampai berderet gitu ya, sampai lelah gitu ya, dan macam-macam di situ. Lalu coba cek toxic relationship. Kalau Charles sebenarnya bilang saya punya nih satu toxic relationship. Lalu ada metrik kinerja. Metrik kinerja ini yang dia contohkan salah satunya saya yang main medsos ini juga waspada dengan ini ya, likes bomben itu ya, sama berapa reach dan sebagainya. Itu pada titik tertentu Chris Bailey itu udah nggak pakai itu lagi, nggak mau lihat dan sebagainya untuk menjaga mental itu. Saya juga di hide loh mas, nggak lihat komentar dan sebagainya, di hide gitu ya, supaya fokus enjoy ke kontennya.
Ya itu kan pilihan kita ya. Nggak semua orang bisa, ada yang bisa itu kembali ke kita. Tapi dia begitu. Jadi dia identifikasi semua sumber tes. Lain sebagainya dia tambahin lagi. Kalau saya punya 2 klien konsultasi yang drain kalau ngadepin yang 2 itu gitu ya. Tapi gimana itu klien gitu ya. Terus Twitter sama Instagram kalau Chris Bailey. Jadi intinya kita identifikasi. Setelah tahu nanti mana nih yang bisa kita eliminasi, terminate, atau kita kurangi, atau kita emotional disengagement lain sebagainya, agar kemudian kualitas ketenangan kita lebih baik. Karena dengan yang tadi itu cuma sebenarnya sumbernya seperti itu. Kebayang ya teman-teman, rekan-rekan? Itu saya karena waktu yang sudah ini juga, saya mau satu lah. Nomor berapa ya? Pertanyaan. Nomor 8. Saya ya. Gue nengok lagi. Expect-nya dia. Oke, gue ya. Mbak Maya. Pertanyaan buat Mbak Maya. Dari tadi mendengar staffing accomplishment ini dari Chris Bailey ini, ada nggak bagian dari situ yang ternyata mendapatkan wawasan baru untuk Mbak Maya? Jika ada, jika tidak, tidak. Ada nggak insight barusan yang itu yang relate dan relevan dengan Mbak Maya? Silakan. Ada sih, aku ngerasa bagian yang dia menekankan kedisiplinan ya. Jadi kalau kita udah punya komitmen waktu, kita disiplinkan di saat itu gitu. Itu bagus banget. Itu praktis yang gampang diomongin, susah dikerjain. Karena kadang-kadang lagi, oke 15 menit cuci piring, ada tukang sayur, udah keluar deh gitu kan. Atau misalnya lagi gini gitu terus dia jadi akhirnya kita nggak bisa komit di waktu yang dimana harusnya Paket. Tetangga saya itu aduh. di saat kita harus produktif kita maksimalkan kerjaan kita maksudnya. Di saat kita di luar waktu produktif kita harusnya istirahat. Ini malah jadi kebalik-balik gitu kan. Di saat produktif harusnya kita produktif, kita malah buang waktu santai-santai baca WA gitu. Itu contoh yang menurut aku sih kayaknya aku harus belajar banyak ya dari situ. Kalau aku lihat dari contoh aku sendiri ya. Jadi kayaknya dia tuh berusaha supaya kita sebenarnya relax dan pikiran kita juga tenang adalah pas kita lagi golden time kita ya kita kerjakan kerjaan yang golden juga gitu loh. Nah di luar golden time kita atau di luar productivity hours kita ya kita kerjakan yang load-nya rendah gitu. Jadi biar sesuai aja dengan pace-nya. Itu sih yang aku tangkap tadi. Ya, berarti itu strategi nomor 2 tuh Mbak. Nanti kalau targetnya nggak achieve tiap bulanan, selain dipotong-potong itu, nah itu yang golden pas lagi Fokus ya, hour. fokus sprint. Fokus sprint. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak. Boleh surprise kecil-kecilan? Atau permen apa ya? Ya, Mas Iman gimana nih? Kita udah beres berarti? Ya. Tapi begini, karena... Makasih Mbak. Mudah-mudahan senang meskipun kecil-kecilan ya Mbak. Kopiku suka. Karena memang waktunya sudah sampai juga di jam 5:17 bahkan lebih, saya paling menyampaikan di sini poin-poin yang ada di buku tapi tidak tersampaikan sehingga barangkali ada gambaran. Kalau akhirnya memutuskan untuk membaca sendiri, apa nih yang bisa didapatkan dari buku ini gitu ya. Sebenarnya yang poin topik berikutnya ada di, saya bisa digeser-geser sambil saya ini Mas Tuan. Chris Bailey itu nanti akan membahas tentang burnout equation. Sebenarnya seperti itu, apa itu burnout? Gitu. Burnout itu bukan sekadar kelelahan. Dia ngasih tahu nanti 6 faktor yang bikin orang itu burnout, lebih dari exhausted, yang betul-betul muak segala macam itu ya, burnout seperti itu. Ini lebih disebabkan karena stres yang tidak termanage itu tadi. Ada 6, nanti dia kasih tahu. Ini banyak berkaitan dengan dunia kerja, jadi mungkin menarik juga untuk disimak. Sebenarnya di dunia kerja kita ini tekanannya apa aja sih? Itu tadi ya, sesuatu yang nggak terpindai. Seperti ketidakadilan yang terjadi di pekerjaan, bertentangan dengan nilai-nilai itu kan kadang skip, padahal itu sumbernya. Ada how to-nya nanti di sini juga dikasih. Kemudian ada The Mindset of More, ini ada di bukunya juga. Mindset of More nanti mulai membicarakan tentang manusia itu kadang-kadang terjebak dengan perasaan nggak tahu cukup, nggak tahu kata cukup, sulit mendefinisikan kata cukup. Inginnya mindsetnya terus dan terus. Why-nya nanti ada kaitannya untuk lanjutannya itu karena kita ada dopamin ya. Kita itu tadi ya.
Aku bahasanya banyak nanti di sini. How to-nya sendiri nanti adalah engagement. Bagian baca. Engagement itu ternyata itu salah satu solusi yang ditawarkan oleh Chris Bailey di sini. Bagaimana caranya ternyata engagement itu bisa membantu kita keluar dari jebakan dopamin. Kemudian di buku juga ada yang namanya hate of stimulation. Jadi stimulasi, overstimulasi. Ini nanti solusinya masuk ke detox. Detox dopamin. Apa yang harus kita lakukan agar bisa mendetoks dopamin ini? Ini nanti banyak berbicara tentang digital yang tadi Mbak Anu. Di situ how to-nya kurangin scroll simpelnya. Instagram. TikTok. Simpelnya Oh, TikTok ya. Kurang-kurang gitu. Nanti ada dijelaskan juga tentang berpuasa, stimulation fasting. Seperti apa yang bisa kita lakukan untuk itu, secara realnya step by step-nya seperti apa. Karena ternyata bagi yang udah kejebak ya, itu bukan sesuatu yang sangat mudah juga. Ya, seperti itu. Karena dopaminnya ngasih banyak. Apalagi algoritma, ngasih tontonan yang memang suka banget gitu ya. Nggak kerasa 2 jam scroll dan sebagainya. Itu. Terus nanti ada choosing analog, hidup di dunia nyata. Gimana kita bisa tetap calm ini ternyata dekat dengan dunia nyata kita ini. Iyalah, kita berkumpul people time ini. Dan ini nggak bisa, hitungannya nggak disamakan dengan online. Kalau kata Chris Bailey, nggak bisa. Harus langsung ya, seperti itu. Dan kemudian setelah people time, dunia analog tadi, paling saran-saran yang berkaitan dengan hidup sehat itu di sini ya, moving, exercise itu masuk di sini. Makanan yang bikin kita calm. Jadi olahraga, bergerak itu bikin kita calm. Jadi how to calm itu ya vokal dulu tadi. Makan juga begitu, less sugar ternyata iya. Si Iwan ini ternyata tahu aja. Itu how to calm itu seperti itu, dan dekat dengan alam nanti ke arah sana. Jadi makin kita hidup di dunia nyata, makin kita makannya itu tidak banyak yang processing, dan kemudian kita hidup sehat dengan berolahraga, dan kita engage dengan orang-orang nyata, dengan circle yang tepat, yang mendukung, calm itu di situ. Sedikit mengatur waktu, digital itu hanya untuk mendukung dunia analog, tidak dibalik. Simpelnya seperti itu, detailnya ada nanti di buku, cukup menarik untuk disimak kalau tertarik untuk membaca bukunya. Begitu, Mas Iwan, dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Sudah sharing dengan kita. Baik, kalau ada Kak Dipi lagi, kita set 3 jam ya. Ini diskusinya menarik soalnya diskusinya. Ya, kita emang sering sih ngalamin lewat waktunya. Aduh kok sudah habis saja. Ya tadi ini edisi spesial, jadi banyak aturan kita langgar, termasuk jamnya pun kita nggak apa-apa. Kita diskusinya menarik sih. Cuman aku juga belum jembatan nih. Oke, teman-teman, karena kita udah closing ya, kita agenda puncak kita ya, kita akan ada pengundian. Kita ada 3 voucher MAP 100.000 masing-masing ya. Buat teman-teman yang belum registrasi, mohon maaf karena sudah close ya. Wah, ya udah registrasi belum? Belum lah. Oh, Mas Jafar terakhir ini. Kita belum, Mas udah coba cek sendiri nih. Nggak dapat deh. Udah lah. Mas Iwan nggak bisa ditambahin. Siapa Mbak Ella? Oh, dari tadi duduk aja. Ya udah. Mbak Ella udah biasa sih tambahin belakangan. Ini aku udah dapat beberapa kali ya. Berarti kayaknya harus yang belakangan ya. Siapanya udah sering dapat. Oke. Anak baik.